bersama Pak Manchester saya ingat. Siap. Karena profesor sudah agak mulai botak ini. Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitude, kedalaman 32 km, itu korbannya sampai 2.000 orang khususnya karena tsunami. Nah, jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat. Kemudian ada dua hal yang kami terima dari Pak Mendagri dan juga Bapak Kepala BNPB terkait kekhawatiran masyarakat. Yang pertama, ada isu akan terjadi gempa yang besar dalam beberapa hari, dan yang kedua akan terjadinya tsunami lagi. Nah, ini kami terus-menerus mendampingi Forkopimda, Pak Gubernur juga, para Bupati, menyampaikan bahwa diperlukan puluhan tahun untuk dapat mengumpulkan energi melepaskan gempa yang sebesar 7,7 itu. Jadi perlu waktu yang cukup panjang, sehingga pelepasan yang sedikit demi sedikit ini sebenarnya baik untuk merilis atau melepaskan energi tersebut. Kemudian ada 7.492 gempa total sampai dengan hari ke-12 ini per jam 5 pagi tadi, dan dalam 3 hari terakhir juga menunjukkan peluruhan. Kalau gempa 6 skala Richter umumnya dalam 2-3 minggu dia akan meluruh atau kembali dalam kondisi normal, tapi ini dibutuhkan 3-4 minggu. Jadi kurang dari 20 hari dari sekarang, tadi Pak Gubernur menanyakan, itu gempa akan kembali dalam posisi normal, sehingga masyarakat dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan di sini kami juga memberikan pembelajaran ke masyarakat, memberi pemahaman, karena masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu. Satu hal lagi Bapak Presiden, bahwa kondisi di Nusa Tenggara Timur ini terancam akan bencana siklon tropis, kekeringan dan juga gempa. Sehingga hari ini jam 1 siang Menteri Perhubungan dari Timur Leste beserta jajaran itu datang ke kantor BMKG ingin mendapatkan support dari Indonesia untuk dapat memperkuat meteorologi, klimatologi dan geofisika di Timur Leste. Selama ini dibantu oleh Australia, dan kita mulai menempatkan staf setahun penuh di sana, tidak hanya Timur Leste tapi di negara-negara Oseania seperti Fiji, Songa, itu kita juga mendukung karena BMKG sudah lebih advance di bidang penanganan bencana dan pemantauannya. Ini saya kira hal yang baik bahwa pembelajaran dari Indonesia sangat banyak terkait bencana, sehingga negara-negara sekitar juga ingin belajar tentang itu. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Terima kasih. Sebentar, Kepala BKMG Anda, Profesor siapa namamu? Faisal. Faisal Tony. Siap. Anda orang dari Aceh ya? Siap, dari ya. Aceh, kemudian bersama Pak Manchester saya ingat. Siap. Karena profesor sudah agak mulai botak ini. Terima kasih. Jadi saya kira bagus dibantu saja ya negara-negara yang perlu. Saya kira di bidang gempa sama gunung berapi mungkin Indonesia yang paling ahli mungkin ya. Ya, kita terima kasih, yuk Anda bantu terus. Jadi Fiji minta jadi dari kita juga, Fiji, Timor Leste, silakan didukung, dibantu. Ya. Oh, Afrika juga minta dari kita. Afrika, dari Tunisia, Maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai Regional Training Center. Hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini, Bapak Presiden. Jadi di Songa kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, kemudian di Fiji selama 1 bulan, dan di Timur Leste 1 tahun penuh. Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timur Leste di dalam bagian tersebut. Baik, saya kira terima kasih atas pekerjaan semuanya. Silakan Mendagri.
Siap, izin singkat Pak. Jadi ini ada beberapa, bukan cukup banyak Pak, Nagikio daerah bagian utara yang kena air Pak. Kemudian rontok rumahnya. Itu kemarin waktu kami datang ke lokasi, permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak. Yang kedua, kami sudah menghubungi Menteri ATR BPN Pak. Sertifikat Pak, juga banyak yang hilang. Kami minta juga Pak Menteri ATR untuk ngirim tim, Pak Nusron, dan semuanya tanpa bayar. Dan juga kami sudah menghubungi Bapak Kapolri, karena juga sama Pak, SIM, SNK, BPKB banyak yang hilang. Juga kami mohon kepada Pak Kapolri juga untuk menugaskan tanpa bayar Pak, gratis Pak, supaya masalah tenang. Yang kedua kami syarat juga Pak, ini situasi kalau infrastruktur dasar hampir semuanya normal. Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu karena rumahnya rusak atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak sekarang prioritas adalah logistik, kebutuhan dasar logistik yang untuk mereka sampai ke daerah-daerah terpencil Pak. Sehingga dukungan dari Bapak 20 miliar dan 40 miliar itu sangat Pak. Dan kami mohon izin mengirimkan 4 tim Pak dari Itjen untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan. Jangan sampai seperti di Aceh Pak. Itu ada yang nggak dipakai oleh mereka. Ya, ini yakinkan bahwa betul-betul digunakan untuk sampai yang di pelosok-pelosok tadi Pak. Kemudian sambil satu lagi Pak, karena kita nggak bisa melakukan pembangunan untuk rumah-rumah itu di masa gempa susulan ini, sampai pengumuman BMKG bahwa posisi lempengan stabil. Ini kami sudah meminta kepada seluruh bupati melakukan pendataan rumah rusak ringan, sedang, berat. Karena nanti akan diverifikasi oleh BPS. Pengalaman di Aceh, supaya lebih cepat BPS-nya nempel langsung kepada tim ini, sehingga langsung didata dan langsung verifikasi setiap rumah Pak. Dan itu nanti akan dibayar oleh BNPB. Yang ringan 15 juta, 30 juta, sedang, berat 60 ya. Sekarang naik 70. Sudah 70 Pak. Jadi begitu nanti sudah dinyatakan stabil, mereka uang sudah diterima, langsung mereka bangun semua Pak. Demikian Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Izin Pak, Saran-saran, ya. nambah sedikit Pak.